Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa Lubis, SPD, Guru Akuntansi SMK Maitreya Wira Batam, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 2 untuk LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut adalah video UKIN saya pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah kelas 11, materi laporan operasional dan jurnal penutup. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Doa dimulai. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih atas semua berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga, guru, dan teman-teman kami. Tuhan yang penuh kasih, bimbinglah kami agar selalu bertutur kata dan bersikap baik. Penuhi hati kami dengan keceriaan dan semangat belajar, agar ilmu yang kami peroleh dapat digunakan untuk berbakti kepada orang tua, bangsa, dan dunia. Terima kasih Tuhan, semoga semua berbahagia. Doa selesai. Bisa hebat, bisa, pasti bisa. Memberi salam. Selamat pagi Bu, selamat berbahagia. Selamat pagi semuanya, selamat berbahagia. Silakan Yuna. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu akan absensi terlebih dahulu ya. Agustina, Aiwan, Andira, Agne, Selin, Chelsea. Bagus. Oh, berarti hari ini sudah masuk semua ya. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Sehat? Sehat. Apakah kalian semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Mantap. Kalau memang semangat, tunjukkan dong ini senyumannya. Baik, anak ibu semuanya, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi laporan. Anak-anak semua mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik mampu yang pertama, menganalisis akun yang diperlukan dalam laporan operasional SKPD dengan tepat. Yang kedua, mengukur hasil akhir laporan operasional SKPD dengan benar. 3. Membuat laporan operasional SKPD dengan benar. 4. Membuat jurnal penutup laporan operasional SKPD dengan benar. 5. Menunjukkan laporan operasional SKPD dan jurnal penutup dengan tepat. 6. Menjelaskan laporan operasional SKPD dan jurnal penutup secara rinci. Ini tujuannya ya. Oke, nah di sini Ibu sudah menyajikan neraca lajur ya untuk kalian perhatikan. Neraca lajur ini ada berapa kolom sayang? Ada 6 ya. Kolom apa aja tuh Fernan? Wah, hebat, tepuk tangan dong buat Fernan deh. Keren ya. Oke, jadi dari laporan dari neraca lajur ini, menurut anak-anak Ibu, apa saja jenis laporan keuangan yang bisa kita buat? Oke, Asep. LRA, LO, Laporan perubahan laporan alus sama catatan laporan perubahan. good job, hebat. Tepuk tangan dong buat Asep. Keren ya. Jadi ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, kemudian laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
keuangan. Oke, nah minggu yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang laporan realisasi anggaran. Sekarang kita akan lanjut ke laporan operasional. Nah, ada nggak yang tahu apa saja akun yang akan kita butuhkan untuk membuat suatu laporan operasional? Ada yang bisa jawab? Jesslyn Margarita, untuk membuat laporan operasional apa aja yang kita butuhkan? Nak? Pendapatan apa saya? Pendapatan LO dan beban. Bagus sekali ya. Jadi untuk membuat suatu laporan operasional kita butuh data pendapatan LO yang ada di kolom LO sebelah kredit dan beban yang ada di sebelah debit. Oke, bagus. Nah, sampai di sini anak-anak ibu ada yang mau memberikan pertanyaan? Oke, Felicia. Bu, saya mau tanya, kenapa laporan operasional SKPD harus dibuat? Kenapa laporan operasional SKPD harus dibuat? Oke, jadi laporan operasional ini atau kalau kita belajar tentang praktikum akuntansi SKPD itu ada basis akrual namanya ya. Jadi laporan operasional ini perlu dibuat untuk melengkapi siklus basis akrual yang ada di SKPD. Jadi ada keterkaitan antara laporan operasional yang berikutnya akan diteruskan ke laporan perubahan ekuitas dan neraca. Begitu ya. Bisa dipahami Felicia? Oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Bah, Wi, silakan Wi. Penyusunan laporan operasional sama penyusunan laporan realisasi anggaran itu berbeda. Penyusunan laporan realisasi anggaran yang kita bahas sebelumnya dengan laporan operasional ini pada dasarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja kalau kita membuat laporan realisasi anggaran, data yang kita perlukan itu kan pendapatan LRA dan belanja. Nanti akan menghasilkan surplus atau benefit LRA. Sedangkan kalau kita mau membuat laporan operasional, itu isinya pendapatan LO dan beban. Lalu kita hitung selisihnya. Begitu Wi. Oke, bisa Wi? Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, ada nggak yang tahu bagaimana cara menyusun laporan operasional? Nah, untuk biar kalian paham, di sini akan Ibu sajikan videonya. Jadi laporan operasional itu apa sih? Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan kisah sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode keuangan. Dari mana harus membuat laporan operasional? Dengan tahu benar sekali dari neraca lajur. Berikut Ibu sajikan neraca lajur dari SKPD Dinas Pendapatan Daerah. Nah, di sini sudah ada neraca lajur. Pertama ada kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, neraca saldo sudah bisa sebentar, LRA, LO, dan neraca. Jadi ada 6 kolom, di mana masing-masing kolom terdapat sesuatu bagi. Nah, ini membuat laporan operasional sumber dari cerita butuhkan atau data yang kita butuhkan, yaitu dari kolom laporan operasional. Pertama, kalian isikan terlebih dahulu nama SKPD-nya, kemudian nama laporan operasional, lalu PPD-nya. Nah, komponen untuk membuat laporan operasional pertama kita entry dulu untuk semua pendapatan dengan cara cek lajur, blok semua pendapatan LO-nya, copy, lalu utang, tulis, itu
bisa jurnal. Suaranya kedengaran jelas gak nak? Selanjutnya kita klik saldo untuk pendapatan delta yang pertama enter. Lalu kembali ke sini akan cursor ke bawah sel sampai lihat ada apa seperti ini, kemudian cek. Oke. Nah, kalau itu apa jika menekan menyesal semua penempatannya untuk enter. Nah, lalu berikutnya untuk akuntan kita kembali ke cara coba blok di sini rupanya ada 1, 2, 3, 4, 5 posisi. Terus untuk rupanya kita isi di kolom B, ketik cerminan. Dengan selanjutnya kita mulai dari beban jasa kantor yang ada di sel K4 itu. Enter. Maka bebannya bisa C23 eksaminan sal. Blok semua bebannya. Tutup kurung. Kita berkomunitas. Demikian cara operasional selesai videonya. Berikutnya anak-anak boleh join dulu ke Google Classroom-nya sambil dibuka. Ibu akan menjelaskan untuk LKPD ya. Jadi setelah ini nanti kalian akan ibu bagi ke dalam 5 kelompok. Jadi ada kelompok harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja dengan masing-masing anggota di sini. Nah, nanti kalian akan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan tentang LKPD-nya. Kalian boleh buka Google Classroom-nya ya. Nanti kalian akan diskusi dengan waktu hanya 15. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian dengan cara yang pertama kalian harus mempelajari dengan sesama materi tentang laporan operasional dari buku paket yang kalian punya ataupun dari ringkasan materi yang ditulis di Google Classroom ataupun video tadinya. Nanti kalian harus presentasikan karya kelompok Anda yaitu berupa laporan operasional SKPD dan juga penelitian. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh duduk bersama dengan kelompoknya. Ini tadi orangnya ya. Jadi lembar laporan operasional yang ada di LKPD ini nanti kalian harus isi beserta yang di halaman berikutnya itu ada jurnal penutup laporan operasionalnya. Oke, ini untuk dikerjakan dengan kelompoknya, untuk diskusi dengan kelompoknya, waktunya hanya 15 menit saja. Laporan operasional dalam jurnal penutupnya untuk tanggal 31. Oke, silakan didiskusikan sih bagaimana cara menyusun laporan operasional. Siapa yang ngerjain itu? Oke. Siapa yang kerjain laporannya? Jasmine Margarita.
Siang? Coba perbaiki. Siang. Sudah benar belum ini? Jurnalmu. Coba, mana? Betul gak? Ini. Mana yang betul gak? Ismail. Ada yang salah nggak ini? Pendapatan? Ini ada isinya nggak? Ah, mana? Nah, jadi isi kalau begitu. Mana? Isinya tanggal berapa? Sayang cinta. Tanggal berapa nomor bentuk? Bulan? Berarti buruk dong. Ketik ya. Ini sayang ini. Nah. Yang isi lembarnya, LKPD-nya, yang isi ada 3. Oh sama mereka. Oke, nomor presentasinya? Amin. Oke, ya. Lanjutkan. Ujian Excelnya siapa? Asep. Nah, lihat Sep, berapa nilai pendapatan LO-nya? Sep, total. Coba cek dengan laporan operasional. Berapa Sep? Yang kamu di situ Sep? Berapa totalnya? Mana yang bisa dikerjain? Oke. Nah, yang ngerjain tadi Excel siapa? Felicia. Coba Felicia, berapa total pendapatanmu di laporan operasional? Total pendapatannya? 4 juta atau 4 miliar? 4 miliar 704.712.000. Benar nggak teman-teman? Oke, baru untuk total bebannya berapa Fer? Buat LKPD-nya jangan lupa diposting di Google Classroom, oke? Yang sudah kalian kerjakan. Baik, kalau begitu langsung saja kita menyajikan hasil karya. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan dan kita melakukan tanya jawab. Masing-masing kelompok waktunya 5 menit. Bisa ya? Jadi jangan lama-lama ya. 8.35 ya, 8.40 dan square. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 kewajiban akan menjelaskan laporan operasional dan jurnal penutup. Perkenalkan, nama saya Amin LO. Kita copy pendapatan LO ke laporan operasional. Nanti kita copy-nya dari sini. Nah, jadi kita copy dari pendapatan sampai ke pendapatan pajak reklame. Nah, kita ambil dari lajur bagian operasional. Karena dia kredit, maka kita pindahkan dia ke kredit juga. Umumnya jurnal penutup itu adalah untuk menutup akun menjadi 0. Jadi sama pendapatan ada di sebelah kredit, maka jika kita tutup kita pindahkan menjadi sebelah debit. Selanjutnya begitu juga dengan beban, satu normal beban ada di sebelah debit, maka jika kita tutup akan kita ubah menjadi sebelah kreditannya. Oke, ada yang mau memberikan pertanyaan untuk kelompok 2 atau kelompok? Oke, silakan dari kelompok ketiga. Kelompok ketiganya? Oh, kelompok 1. Oke, silakan. Jika suatu SKPD telah menyelesaikan LO dan jurnal penutup, apa siklus akuntansi? Oke, pertanyaan kelima ya. Beri waktu kami dulu ya. Oke, silakan. Bagus. Nah, yang lain teman-temannya bantu diskusi. Iya. Gimana ya jawab? Jadi setelah siklus akuntansi yang dibuat SKPD, setelah menyelesaikan LO dan jurnal penutup adalah untuk membuat laporan perubahan entitas dan neraca. Untuk membuat Laporan perubahan entitas dan neraca. Laporan operasional ini kita ambil dari kolom LO di neraca lajur. Kita ambil pendapatan LO. Pendapatan LO ini kita ambil dari bagian neraca lajur, lalu pindahkan ke laporan operasional. ada yang mau bertanya? Ya. Iya, bagus sekali ada Ferdinand. Silakan Ferdi. Jika dalam suatu laporan operasional mengalami defisit, bagaimanakah cara membuat jurnal penutup akun pendapatan LO dan beban? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon berikan kami sedikit waktu untuk membahas. Oke, jangan lama ya saya. Silakan didiskusikan dulu. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Ferdinand. Nah, pertanyaan Ferdinand itu jika dalam suatu laporan operasional mengalami defisit, cara membuat jurnal penutup akun pendapatan LO dan beban benar. Nah, menurut kami, penutup akun pendapatan LO di sisi debit
yang menuntut anggaran di kredit. Itu menggunakan akun defisit LO di sisi debit karena nilai pendapatan LO lebih kecil daripada beban. Oke, gimana Ferdinand? Dari mana ya? Jelaskan presentasi kami yaitu laporan operasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun pendapatan total serta surplus LO. Untuk langkah pertama, kita akan menutup akun pendapatan. Yang awalnya presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Oke, ada yang mau memberikan pertanyaan? Oke, silakan. 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 Buat saya suaranya nak. Yang lain. Jika dalam laporan operasional mengalami defisit, bagaimanakah cara membuat jurnal penutup akun defisit LO? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon berikan kami waktu 1 menit untuk membahasnya. Akan menjawab pertanyaan Violet. Jika suatu SKPD mengalami defisit LO, artinya pendapatan LO lebih kecil daripada beban, sehingga akun defisit LO diletakkan pada sisi debit karena nilai debit lebih kecil, jadi dia bisa balance. Hal ini kami kelompok belanja akan mempresentasikan tentang hasil diskusi laporan operasional SKPD. Laporan operasional ini terdapat 2 akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Pendapatan apa, Violet? Pendapatan L. dalam mengisi kolom ini kita masukkan akunnya dari neraca saldo yang telah kita buat. Neraca saldo. Neraca saldo. Dan nominalnya juga. Setelah itu dapat hasilnya 4.704.312.000 rupiah. Yang dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang mau memberikan pertanyaan untuk kelompok belanja ini? Frederick ya? Frederick dari kelompok mana? Oke, sebelum Frederick kasih pertanyaan, boleh dikasih komentar. Balik dulu tadi saya, bentar. Nah, ini coba kalian lihat sayang. Untuk di jurnal penutupnya, scroll lagi ke atas. Kira-kira ada yang perlu kita perbaiki gak? Apanya nak? Bebannya harusnya diapain? Geser ke kiri nanti ya sayang. Nah, terus ada apa lagi yang mau kita perbaiki? Hah? Ya, atasnya. Terus apa lagi? Coba lihat. Tanggal kan belum dicantum di bawah itu. Atasnya udah. Bawahnya nanti yang surplus juga dimasukkan tanggalnya ya. Oke, Jan? Baik, silakan Frederick tadi mau kasih pertanyaan ya. Terus apakah laporan operasional juga pasti akan mengalami surplus? Kalau laporan realisasi anggaran surplus, apakah laporan operasional juga harus surplus gitu ya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk membahas. Jawab pertanyaan dari Frederick, tidak, karena RNA mencantumkan data transaksi berbasis kas, sedangkan laporan operasional mencantumkan data transaksi berbasis akrual. Oke, gimana Frederick? Ngerti nggak yang dijawab sama si Feren? Oke, coba baik, kalau gitu udah selesai presentasinya? Silakan ditutup share. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami bisa maaf. Tepuk tangan dong buat kelompok belanja. Ya, yang Dari kelompok 1, kelompok Anta akan mempresentasikan laporan operasional SKPD Dinas Pendidikan Kota Pendapatan Kota Batam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusmina, lalu ada Jesse, Keja, Junita, dan Syamsunda. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami akan menjelaskan laporan operasional. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan yang ada di neraca lajur kita pindah dari kolom LO kita pindah ke laporan operasional. Ini dari neraca lajur yang LO kita nominal juga pindah. Ini ada kesalahan ya tadi. Nah, betul. Harusnya di kredit. Oke. Terus Baru setelah itu di total. Ini totalnya. Lalu selanjutnya ada beban dari neraca lajur. ada yang mau bertanya? Untuk siapa nih? Silakan. Dalam jumlah penutup LLA ada jumlah penutup untuk perubahan SAL. Mengapa dalam jumlah penutup LO tidak ada? Tadi pertanyaannya kenapa perbansal tidak terdapat di jurnal LO? Jawabannya karena akun perbansal hanya terdapat pada jurnal pelaksanaan anggaran atau LNA.
Perubahan salah yang terdapat pada jurnal pelaksanaan anggaran atau jurnal LH. Oke, bisa, Seth? Tepuk tangan dulu buat kelompok dan bersama. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan kalian boleh kembali duduk sendiri-sendiri karena kita akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Yang pertama, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Akun apa yang kita perlukan untuk membuat laporan operasional SKPD? Akun apa, nak? Pendapatan LO dan beban. Baru bagaimana cara mendapatkan nilai surplus atau defisit LO? Gimana caranya? Jumlah pendapatan LO dikurangi dengan jumlah kita. Oke, lalu yang berikutnya bagaimana menutup akun pendapatan LLA dan belanja? Akun bebas diberikan ke kredit. Oke, ditutupnya dengan menggunakan akun surplus atau defisit kita. Oke, bagaimana berikutnya untuk menutup akun surplus atau defisit LO? Ditutup dengan menggunakan akun ekuitas. Pintar sekali. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Saya ya menjawab dengan belajar kelompok. Nah, nanti LKPD-nya setiap kelompok tadi mungkin ketinggalan ya. Kalian kumpul lagi ke depan ya. Karena Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan individu. Selanjutnya karena kita akan melaksanakan refleksi ya untuk apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau sambil tanya. Jadi kita hari ini belajar apa sayang? Laporan operasional. Oke, jadi di lembaran tes itu kalian cari nama kalian sendiri, lalu kemudian berikan emotikonnya sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya yang pertama menurut kamu cukup, berarti kamu tinggal copy gambarnya, lalu salin, kamu pastekan di situ. Oke, gampang kan? Ini bebas ya, sesuai dengan perasaan kamu, sesuai dengan pendapat kamu. Oke? Selesai semuanya, save dulu ya di Google Form itu. Kemudian minggu depan kita akan melanjutkan materi untuk laporan perubahan ekuitas ya. Jadi jangan lupa anak-anak untuk tetap membawa laptopnya biar kita bisa belajar untuk pembuatan laporan perubahan ekuitasnya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu minta dulu Chelsea untuk berdoa. Mari kita tenangkan hati, doa dimulai. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih atas semua berkat-Mu sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan yang penuh kasih, penuhi hati kami agar kami selalu ceria, bersikap baik, dan bakti kepada orang tua, bangsa, dan dunia. Lindungilah keluarga, guru, dan teman-teman kami agar besok kami dapat bertemu kembali. Terima kasih Tuhan, semoga semua makhluk berbahagia. Doa selesai. Gambar Isa. Terima kasih Bu, selamat berbahagia. Terima kasih semuanya, selamat berbahagia, sampai ketemu lagi. Silahkan dulu.